Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam pembahasan teks. Ya, jadi ini adalah latihan yang ada di buku teman-teman ya. Part C, exercise on report di bagian latihan on page 33. Ya, kita ke activity 1 dulu ya, skimming and scanning. Read the text quickly and answer question 1 until 5 based on the following text. Teman-teman pasti sudah baca ya, tapi kita baca lagi bersama-sama ya. A nuclear family consists of a married couple and their children. Most people are born into nuclear family, their family of orientation, and then go on to establish a nuclear family of their own, their family of procreation. The only possible members of a family of orientation are mother, father, brothers, and sisters. Your family of procreation may include your husband or wife, sons, and daughters. The extended family is another term sociologists use to describe family relationship. Exactly who is considered a member of an extended family differs from country to country. But in the United States, the extended family is usually considered to include children, parents, and other relatives who live with them in the same house or very nearby. Family may also be viewed in terms of the number of partners in a marriage. In our country, we have monogamous families. There is only one husband and one wife in a marriage partnership. In some societies, though there are polygamous families with more than 2 marriage partners. Polygyny is the form of polygamy in which there is one husband and 2 or more wives. Polyandry is the form of polygamy in which one wife has 2 or more husbands. Ya, itu tadi teksnya ya. Nah, sekarang mari kita skim dulu ya. Kita cari main idea dari masing-masing paragraf. Paragraf 1 sudah kelihatan banget nih main idenya apa. Ini membahas tentang nuclear family atau keluarga inti. Ada 2 jenis nuclear family di sini. Jadi kalau kita dengan orang tua kita itu namanya their family of orientation. Kemudian kita membentuk keluarga baru lagi itu namanya adalah their family of procreation ya. Kemudian paragraf 2 ini juga udah kelihatan ini. What is the main idea? Extended family atau keluarga besar. Paragraf 3, what is the main idea? Jadi family dilihat dari jumlah pasangan dalam pernikahan. Ada yang monogamous families, ada polygamous families. Kemudian polygamous families masih dibagi lagi menjadi 2 nih. Polygyny itu adalah satu suami dengan 2 atau lebih istri, dan polyandry itu satu istri dengan 2 atau lebih suami. Oke, nah mari kita coba membahas soal ya. Okay, let's talk about number 1. What is the text about? The answer is C. Types of family in the world. How can we say so? Karena kalau nuclear family yang A itu hanya dari paragraf 1, extended family itu hanya dari paragraf 2, yang D, family in the United States itu hanya contoh dari paragraf 2. Jadi kita butuh sebuah frasa yang menyeluruh ya, yang mencakup semua topik dari semua teks di atas. Number 2, how many types of family are there according to the text? The answer is 3. 3, ada 3 ya. Jadi ada 3 tipe keluarga, tiga tipe besar keluarga. Karena kalau option yang kita lihat tuh 2, 4, 5. Ini yang diminta kayaknya tipe besarnya deh, karena tipe besarnya tuh ada 3. Nuclear family, extended family, dan family based on the number of partners. Kalau kita mau ke tipe-tipe yang kecil, family of orientation 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya. 6 itu tidak ada jawabannya ya, maksimal cuma 5. Jadi jawaban yang paling cocok ini tipe besarnya saja 3. Then number 3, what kind of a family does a son or a daughter have when he or she grows up and is married?
Tipe keluarga apa sih yang dimiliki oleh seorang anak laki-laki atau perempuan ketika dia itu tumbuh besar dan menikah? Itu tadi dari paragraf 1, this one ya. Jadi and then go on to establish a nuclear family of their own, their family of procreation. Jadi kita membentuk keluarga baru lagi, itu namanya procreation ya. Then number 4, what might the word relatives in line 10 mean? Relatives itu siapa? Relatives itu artinya adalah saudara jauh ya. Nah ini diantara 4 option ini yang paling jauh ini yang grandparents ya. Karena kalau husband, wife, children itu masih dekat ya. Number 5, what may the following text be about ya. Ini soal inference ya. Kita kadang-kadang ditanya the following text yang berikutnya ya, atau the preceding text itu ngomongin apa sih gitu. Kalau ini kebetulan the following text ya, ini bisa kita lihat. Jadi the following text itu apa yang belum ada. Kalau tadi yang A, the member of nuclear family jelas sudah ada, yang B juga jelas sudah ada, yang C juga. Jadi yang belum ada itu adalah yang D ya. Kira-kira kemungkinan teks berikutnya akan membahas yang D, family without marriage system. Okay. Now let's go to activity 2, summarizing. Now summarize the types of families in a diagram. Some parts have been done for you. Complete the test by adding the other members of classification. Jadi kita ingat-ingat tadi ya, teman-teman juga bisa ngecek dari teks ya. Family tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu nuclear, yang di sini kita isi dengan extended family, yang di sini kita isi dengan families based on the number of partners. Kemudian nuclear family dibagi menjadi 2. Yang pertama orientation, yang anggotanya mother, father, brother, and sister. Yang satunya namanya family of procreation ya. Anggotanya siapa? Husband or wife, sons and daughters. Kemudian di bagian sini, ini dibagi menjadi 2. Yang nomor 4 ini kita isi dengan monogamous families. Nomor 5 kita isi dengan yang satunya tadi ya, polygamous family. Kemudian yang polygamous family dibagi menjadi 2, yaitu polygyny dan polyandry. Yeah, okay. Let's go to activity 3, grammar practice. Direction: choose A, B, C, or D that best completes each sentence below. Number 1, whatever the reason, ozone levels in the atmosphere blah 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 to have dropped recently. Ini yang hilang adalah predikat atau verb ya, kata kerjanya hilang. Nah, cara mencari kata kerja adalah kita cari dulu ini subjeknya yang mana. Ya, ini adalah subjek dari kalimat ini. Ya, kemudian subjeknya bentuknya frasa panjang ya. Kita cari kepalanya dulu. Kepalanya adalah ini kata levels, bukan ozone ya. Kepalanya kata levels. Karena levels ini plural, maka kita butuh kata kerja yang untuk subjek plural, yaitu yang tanpa s. Yang C. Jadi jawabannya adalah appear. Dulu. Oke, kemudian nomor 2. The llama and the camel, blah blah blah, native to very different parts of the globe, are members of the same family. Ya, konektor apa ini yang cocok? Ya, yang cocok adalah yang A, although. Kenapa begitu? Ya, untuk nomor ini ya kita paling mudah menggunakan arti ya. Llama dan camel, meskipun berasal dari belahan dunia yang berbeda, adalah anggota dari keluarga yang sama. Ya, jadi kita memakai kata although, meskipun. Number 3, deciduous trees, blah blah blah, their leaves at regular intervals. Ini yang hilang adalah predikat lagi ya, kata kerja lagi. Jadi kita lihat subjeknya, deciduous trees ini plural ya.
Nah, karena plural ini yang B langsung gugur, yang D juga gugur karena ada which-nya ya. Jadi which ini kan membentuk anak kalimat. Ini kita cuma butuh predikat saja, nggak perlu anak kalimat ya. Jadi tinggal A atau C. Nah, karena di sini ada keterangan at regular intervals. Intervalnya itu yang beraturan, itu penanda bahwa kalimat ini membutuhkan simple present tense. Jadi yang C jawabannya ya, shed ya, bukan are shedding, karena kalau are shedding itu sekarang sedang terjadi ya. Sementara yang kita butuhkan itu yang menyatakan terjadi pada pada interval yang beraturan. Number 4, blah 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 surprises many youngsters. Ya, ini apa yang hilang dari kalimat ini? Yang hilang adalah subjeknya. Kalau dari tadi yang hilang itu biasanya predikatnya, sekarang subjeknya yang hilang ya. Nah, cara mencari subjek, kita kenali dulu kata kerjanya. Surprises itu kata kerja, many youngsters itu object. Nah, kalau kata kerjanya pakai S, pasti dong kita langsung mikir subjeknya pasti singular. Nah, antara A, B, C, D, yang singular yang mana? Hanya yang D. Ya. Dari mana kita tahu bahwa itu singular? Karena sebenarnya subjeknya hanya kata the fact. That butterflies are insects itu kan hanya adjective clause ya, hanya klausa tambahan, itu menerangkan kata the fact. Jadi sebenarnya asalnya adalah the fact surprises many youngsters. Tapi the fact apa sih? The fact that butterflies are insects, itu menerangkan kata the fact. Number 5, the sun blah 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 vast amount of gases. Ya, ini subjeknya the sun, yang hilang ini predikat ya. Vast amount of gases ini object. Jadi kalau yang hilang predikat, jawabannya pasti kata kerja ya. Nah, mana nih? A, B, C, D. Yang kata kerja hanya yang A, gives off, artinya melepaskan. Jadi matahari melepaskan jumlah gas yang besar. Nah, sekarang kita ke part B. Direction, identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten. Jadi kita mencari kesalahan ya. Kalau mencari kesalahan orang gampang ya. Nah, kita mencari kesalahan kalimat sekarang. Number 1, when heating to a particular degree of heat, iron will expand. Mana yang salah ini? Kita lihat dulu. D, will expand, ini sudah betul. Heat ini kata benda, of heat, of diikuti kata benda sudah betul. Nah, tinggal A atau B. When itu sudah betul ya, ada konektor di awal frasa ini ya. Kemudian heating itu yang salah. Mestinya bukan heating, karena kalau when heating tuh itu diartikan ketika memanaskan ya, memanaskan sendiri. Sementara ini yang kita butuhkan konteks pasif, when heated. Ingat struktur highlight ya. Jadi when heated to a particular degree of heat, iron will expand. Ketika dipanaskan dalam derajat suhu tertentu, besi akan mengembang. Di sini ini harusnya menjadi heated. Ya. Number 2, being California is the most populous state in the Union, it has the largest number of votes in the Electoral College. Mana nih yang salah? The most populous state sudah betul, in the Union sudah betul, the largest number of votes sudah betul, yang salah yang A, being. Ingat juga ya di struktur highlight juga ya, being itu kan biasanya belakangnya diikuti oleh adjektif atau noun. Misalnya being angry, being sick gitu ya, atau being a teacher. Nah, kalau ini kan diikuti oleh klausa kan, California is subject verb, jadi tidak bisa ada kata being di sana. Kita ganti. Ini menurut konteksnya, ini yang paling tepat adalah diganti dengan because. Jadi artinya karena California itu negara yang paling berpopulasi, negara bagian yang paling berpopulasi, dia mempunyai jumlah pemilih yang terbanyak. Gitu ya. Number 3, largely covering by ice, Antarctica hardly receives any rainfall. Mana yang salah ini? Yang B betul, C betul, D betul. Yang salah adalah yang covering. Covering kita artikan apa? Kalau covering itu aktif ya, jadi
menutupi dengan s. Nah, di sini juga ada kata by, pertanda bahwa depannya itu pasif ya. Jadi harusnya bukan covering tapi covered. Covered, tertutup oleh es. Ter itu bentuk pasif ya. Jadi tertutup oleh es, Antartika hampir tidak pernah menerima hujan. Number 4, the rattlesnake relishes warmth and finds sun-baked southwestern country roads. Ya, mana yang salah? A, B, C, or D? Yang salah adalah yang B. B salah. Ya, ini harusnya tambah S. Mengapa begitu? Karena subjeknya ini singular ya. Kata kerjanya relishes, ini subjek tambah S. Predikat tambah S kan, verb tambah S. And di sini juga harusnya tambah S lagi, finds-nya pakai S. Number 5, New Englanders are an industrious and thrifty people who are proud of themselves on being individual of few words. Number 5 ini udah kelihatan yang salah, yang A, N. Karena yang didefinisikan benda jamak, definisinya juga people ya, jamak ya. Kok ada nyempil di sini ya, ini jelas salah ini. Jadi harusnya hilang saja. New Englanders are industrious and thrifty people who are proud of themselves on being individual of few words. Number 6, the United States shares extremely long borders with either Canada and Mexico. Subjek di sini adalah the United States, itu singular atau plural kira-kira? Ternyata singular meskipun ada S-nya, karena United States itu nama negara ya itu ya. Jadi kalau shares, predikatnya shares pakai S itu sudah betul. Kemudian extremely itu betul karena ini menerangkan kata long ya. Adverb menerangkan long sudah betul. Yang salah adalah either. Either salah, harusnya bukan either di sini. Harusnya apa? Yang pasangannya sama N itu adalah both ya, B-O-T-H, both. Number 7, Dallas is a city which enjoys both growth and prosperously. Mana yang salah? Which enjoys sudah betul ya. Dan yang dinikmati itu biasanya itu kata benda ya. Growth, ini sudah betul, growth pertumbuhan. And di sini yang tidak seimbang karena kata benda kok belakangnya ini adverb. Nah, kata prosperously ini harus kita ganti ke versi noun-nya yaitu prosperity. Number 8, students are expected to attend the class regularly, do their homework conscientiously, and dress appropriate for classes. Jawabannya yang salah adalah expected to attend, ini verb 0, regularly menerangkan verb ya, betul ya. Do their homework conscientiously, ini do diterangkan oleh conscientiously, dan harusnya di sini dress appropriately karena dress itu kata kerja. Ya, yang bisa menerangkan kata kerja itu adalah adverb ya, bukan adjective. Jadi appropriately. Number 9, elephants are well known as the largest land mammals, but they are easily outweighed by whales. Mana yang salah? Yang salah adalah yang C. C, kata isi salah harusnya menjadi easily. Kenapa begitu? Lihat depannya are sama outweighed, verb ya. Kalau verb itu yang bisa menerangkan verb itu bukan adjective easy, tapi bentuk adverbnya yaitu easily. Ya. Jadi alasannya adalah itu. Kalau diartikan gini, gajah dikenal sebagai mamalia yang paling besar, tapi mereka disaingi bobotnya dengan mudah oleh whales. Kira-kira begitu ya. Number 10, inevitably, while the hands of the clock move towards 0 hour, the contestants becomes increasingly nervous. Yang salah mana? Ini while diikuti klausa sudah betul, hands dan move sudah cocok. Jadi yang salah adalah yang become. Salah karena subjeknya, lihat subjeknya itu plural, the contestants. Kata kerjanya kok pakai S, tidak tepat ya, harusnya become saja. But thank you very much for watching this video.
Please enjoy your day. See you and never give up. Bye.